antal alimul hakim. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur di pagi ini, ya hari Kamis, kita bisa luangkan waktu untuk sama-sama belajar. Karena hari Senin saya ada agenda, jadi tidak memungkinkan kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tidak kondusif, tidak memungkinkan, jadi saya berikan pilihan untuk diganti di hari lain. Adapun untuk nanti Senin seperti biasa normal kita laksanakan hari Senin itu seperti biasa jam 7.10 insya Allah. Kita bersyukur karena sampai hari ini Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk kita terus meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim dalam hal ilmu pengetahuan, pemahaman melalui taklim dan ngaji seperti ini, atau dalam kualitas ibadah kita, ketaatan kepada Allah, dan juga ketakwaan keimanan kita kepada Allah, dan juga semua yang terkait dengan rukun iman. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita. Allah berikan ridhonya dan tentu ilmu yang manfaat untuk kita semua yang kita harapkan semoga menjadikan ilmu yang mendatangkan kemaslahatan kebaikan dunia dan akhirat kita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjut ngaji terjemah Quran metode Safrinda sekaligus kaidah bahasa Arab surah Ali Imran ayat 79. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Baik, di juz yang sekarang ini ya, di juz yang ketiga ini ada di ayat yang kita baca ayat 9 ada dua kata yang baru. Yang dicetak merah berarti kata baru. Jadi kita lihat metode di juz 1 yang merah berarti kosakata baru. Di juz 2 yang di dalam kotak itu kosakata baru. Nah, di juz 3 kembali lagi yang dicetak hit merah itu berarti kosakata baru. Rabbaniyin, Rabbaniyin artinya ya pengikut Rob, ya. Rabbaniyin itu artinya orang-orang yang mengikuti perintah Rabbaniyin. Ya, atau bahasanya Rabbaniyin dulu ya. Mungkin nanti ada bahasa tafsirnya. Kita terjemahnya Rabbaniyin ya, Rabbaniyin. Ada tadrusun. Tadrusun kalian belajar. Ya. Tadrusun kalian belajar atau kalian mempelajari. Tadrusun kalian belajar atau mempelajari. Baik, kita uraikan. Ma tidaklah karena ya ada, ya karena ada, ma tidak ada li bagi basyarin manusia bahwa yuktiyahu dia diberi Allahu oleh Allah, an bahwa yuktiya ya yuktiya diberikan hu kepadanya Allahu oleh Allah, langsung yuktiyahu dia diberi Allahu oleh Allah Alkitab dan hikmah wan nubuwata dan kenabian. Summa kemudian yakuda dia berkata linnasi kepada manusia, linnasi kepada manusia, kunu kalian jadilah ibadan hamba-hamba li untukku, ibadan hamba-hamba li untukku, min dari duni selain Allah ya Allah. Walakin dan akan tetapi kunu kalian jadilah Rabbaniyin.
bi dengan ma apa yang kuntum kalian adalah tu'allimuna kalian mempelajari alkitab kitab. Tu'allimuna kalian mempelajari ya alkitab kitab. Wa dan bima dengan apa yang kuntum kalian adalah tadrusun kalian belajar, kalian mempelajari. Ma tidaklah karena ada li basyarin manusia an bahwa yuktiyahu dia diberi Allahu oleh Allah alkitab kitab wal hukmah dan hikmah wan nubuwata dan kenabian. Tuma kemudian yaqula dia berkata linnasi pada manusia kunu kalian jadilah ibadan hamba-hamba li untukku min dari dunis lain Allahi Allah wa dan lakin akan tetapi kunu kalian jadilah robbaniyin bima dengan apa yang kuntum kalian adalah tu'allimuna ya, mengajarkan tu'allimuna kalian mengajarkan alkitab kitab tu'allimuna kalian mengajarkan alkitab kitab wa dan bima dengan sama mempelajari itu gimana bedakannya Ustaz terjemahnya? Berbeda. Tu'allimuna di situ tu'allimuna artinya mengajarkan, betul ya? Di kamus artinya mengajarkan. Tu'allimuna. Mempelajarkan, mempelajari. Di cross check Bapak, di cross check. Mengajarkan. Ya, mengajarkan. Tu'allimuna kalian mengajarkan alkitab kitab wa dan bima dengan apa yang kuntum kalian adalah tadrusun kalian mempelajari. Jadi ada mengajarkan, ada mempelajari. Tu'allimuna mengajarkan, tadrusuna kalian mempelajari. Baik, kita silakan dibaca bareng-bareng lafaz dan terjemahnya Bapak Ibu sekalian. Tidaklah karena ada besarin manusiaan bahwa bahwa dia memberi Allah Alkitab kitab memberikannya Allah dan hikmah dan nubuwata dan kenabian. Umayyakula kemudian ia berkata linnasi pada manusia kunu kalian jadilah ibadah hamba li indunillahi dari selain Allah walakin tetapi kalian jadilah Rabbaniyina orang-orang yang Rabbani bima kuntum mana apa yang kalian tu'allimuna kalian mengajarkan alkitab kitab wa bima dan apa yang kuntum kalian adalah tadrusun kalian mempelajarinya. Baik, kita bagi dua untuk baca individu. Yang pertama, maka nanti basyarin ayat tiyahullahu alkitab wa nubuwah ula innasi kunu ibadili. Yang pertama, yang kedua min dunillahi sampai akhir ayat. Ya, silakan Pak Mazwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nali basyarin tidaklah ada manusia seorang manusia ayyutiyahullah bahwa dia memberi ya bahwa dia bahwa yu'tahu dia diberikan Allah memberikannya pada Allah alkitab kitab wal hukmah dan hikmah wan nabiyyu dan kenabian wan nubuwah dan kenabian wan nubuwah dan kenabian summa kemudian yaqulu
dia berkata linnasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadali, beribadah kepadaku. Baik. Silakan Pak Tahir berikutnya. Min dunillahi, dari selain Allah. Walakin, akan tetapi, kunu, kalian jadilah Rabbaniyina, orang-orang Rabbani, bima kuntum, dengan apa yang kalian adalah tu'alimuna, kalian mengajarkan Alkitab, kitab, dan bima kuntum, dengan apa yang kalian adalah tadrusun, kalian mempelajarinya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut silakan Pak Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah, kana adalah bagi basyarin manusia, bahwa yu'tihu diberinya Allah Alkitab, kitab, wal hukmah dan hikmah, wan nabiyuna dan kenabian, summa kemudian Wan nubuwah dan kenabian, summa kemudian yaqula, Allah berkata, linnasi pada manusia, kunu jadilah ibadan, hamba, bagiku, min dunillah, dari selain Allah. Oke, cukup. Di Pak Aprial dilanjut min dunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillah, dari selain Allah, wa dan lakin kunu, Lakin akan tetapi kunu jadilah orang-orang rabbaniyin, orang-orang rabbani, dari dengan ma apa yang kuntum bagi kalian, tu'allimuna, kalian mengajari Alkitab, wa dan bima bagi kalian kuntum, dengan ma apa yang kuntum kalian adalah, bagi ma apa yang kuntum kalian adalah, tadrusuna, kalian mempelajari. Baik. Berikutnya Pak Tabrani, silakan Pak. Dihidupkan dulu Pak Tabrani. Ya, udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka nali basharin, tidak ada bagi manusia, ayyu'tiyahu, sungguh diberikan kepadanya, Allah memberikan padanya al-kitabah dan kitab, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian. Summa yakula, kemudian Allah berfirman, linnasi, sungguh manusia, kemudian dia berkata, bagi manusia, kunu kalian adalah ibadalli, hamba-hambaku. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, silakan Ibu. Boleh diaktifkan Ibu? Oke, belum respon. Bu Ai, ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min dari dunillah, selain Allah. Walakin akan tetapi kunu adalah kalian rabbaniyina, orang-orang yang rabbani, bima dengan apa yang kuntum kalian tu'allimuna, mengajarkan Alkitab, wabima dengan apa yang kuntum kalian tadrusun, kalian mempelajari. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidaklah karena
ada libasarin bagi manusiaan bahwa yu'tiyahu dia berikannya Allah alkitab wal hukma dan hikmah wan nubuwata dan kenabian summa kemudian yaqulu ia berkata li bagi annasi manusia kunu kalian jadilah ibadan penyembah-penyembah li bagiku min dunillah dari selain Allah. Baik, alhamdulillah kita sekarang uraikan kaidah bahasa Arabnya. Nah, jadi apa yang saya share di 4 lembaran itu ya, jadi ini mengulang dari materi-materi yang sebelumnya, nanti pun diulang-ulang ya Bapak Ibu sekalian, diulang-ulang nanti dibaca supaya memudahkan kita untuk ke depannya. Jadi ini saya bahasakan sederhana, bahasakan supaya memudahkan kita. Nah, kemudian di ayat yang 79 ini yang pertama di sini ada fiilnya adalah kana itu fiil madi ya, mabni atas fathah pola AA. Jadi pola AA. Jadi ada dalam fiil sulasi mujarrad itu 4 pola. Pertama pola AAA, artinya 3 huruf, 3-3-nya fathah. Karena memang fiil madi asli atau sulasi mujarrad itu mesti 3 huruf, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, mesti 3. Dan itu nanti yang akan kita selalu latihan kembalikan kepada huruf yang apa, kata yang asli 3 huruf itu. Karena 3 huruf yaitu kaf, alif dan nun, tapi harfnya 2. Jadi bisa pola AAA 3 huruf, 3-3-nya fathah, atau AIA 3 huruf, 2 fathah, 1 kasrah, atau AUA 3 huruf ya, 2 fathah, 1 dhammah, dan keempat AA ya 3 huruf tapi hanya 2 yang berharokat fathah. Nah, karena ini pola AA. Kemudian secara i'rabnya kana fi'il madhi mabni atas fathah. Jadi untuk fi'il mabni itu ya yang pokok hanya ada 3, yaitu fi'il madhi ya, kemudian fi'il amr dan fi'il mudhari yang ada nun inas atau nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari ada nun inas, domir hunna atau domir antunna atau ditambah nun taukid, maka dia menjadi mabni. Nah, yang 3 itu senantiasa kata kuncinya adalah mabni atas ya. Terutama untuk fi'il madhi ini mudah dilihat huruf ketiga. Huruf ketiganya fathah berarti kana fi'il madhi mabni atas fathah. Huruf ketiganya dhammah fi'il madhi mabni atas dhammah. Huruf ketiganya fathah, huruf ketiganya sukun, fi'il madhi mabni atas sukun. Jadi seperti itu. Kemudian yu'tiyahu ini fi'il mudhari karena diawali dengan ya. Nah, untuk mengembalikan seperti ini, jadi jika dia masuk kategori fi'il mudhari itu dia ada tambahan di awal atau awal dan akhir. Saya juga sudah tuliskan di yang sudah saya share. Nah, jika untuk fi'il mudhari ini, jika hanya tambahannya di awal, buang awalnya. Jadi ini di sini tambahannya ya, yu'tiya, maka dibuang ya-nya. Ya, dibuang ya-nya, tinggal 3 huruf hamzah, ta, dan ya. Hamzah, ta, dan ya. Nah, maka kalau ada catatannya, kalau ada fi'il madhi asli, huruf ketiganya adalah huruf ilat. Huruf ketiganya huruf ilat, baik itu alif lazimah, waw, atau ya. Nah, di sini ya kan. Maka otomatis huruf ketiga, huruf ilat itu gak dikasih harokat. Baik alif ataupun ya ataupun waw, sehingga hanya 2 yang dikasih harokat. Yu'tiya dibuang ya-nya untuk mengembalikan ke fi'il madhi asli 3 huruf saja sisanya, hamzah, ta, dan ya, hanya pola AA yaitu ata. Jadi fi'il madhi asli atau akar kata dari yu'tiya adalah ata. Ya, sehingga 3 huruf hamzah ya yang dikasih harokat hamzah dan ta saja. Dan semua untuk apa bentuk fi'il mudhari yang dia kalau dikembalikan ada huruf ilatnya, maka huruf ilat tidak usah dikasih harokat. Jadi akar kata dari yu'tiya adalah ata. Kemudian berikutnya adalah
kunu. Nah, kunu itu dia fiil amr dari kana. Kana tadi ada contohnya di atas. Kana yakunu kaunan kainun makunun kun dari kata kun. Kun itu bentuk tunggal. Makanya kun itu kalau kita i'rabkan kun. Kaf dan nun saja. Fiil amrnya hanya dua, kaf dan nun. Kun. Kun fiil amr mabni atas sukun. Ya gitu. Nah, kalau kunu seperti ini, jadi kun, kuna, kunu. Kun bentuk pertama, fiil amr, kuna bentuk kedua, kunu bentuk ketiga. Domirnya antum. Domirnya adalah antum. Kunu, kalian jadilah. Nah, kalau seperti ini bagaimana i'rabnya? Ini fiil amr, berarti kunu fiil amr mabni ala hadfin nun. Mabni atas dibuangnya nun. Ya, jadi fiil amr itu ya sebagaimana yang sudah saya catatkan ya di buku yang sederhana ini, untuk fiil amr itu ada 4 mabni istilahnya. Yaitu mabni atas sukun seperti tadi kun, mabni atas fathah, mabni atas hadfin nun, dan mabni atas hadfi huruf ilat, dibuangnya huruf akhir atau huruf ilat. Nah, ini adalah dibuangnya nun. Asalnya, kaidah asalnya adalah kunun. Jadi asalnya itu ada nunnya, kununa, asalnya begitu. Kununa. Nah, dibuang kununa atau takununa, Ustaz? Kununa, asalnya kununa. Ada alifnya, ada nun di situ. Jadi nunnya dihilangkan diganti alif. Karena kununa ya. Asalnya kununa. Oh, bukan takunu. Nah, kalau takunu fi'il mudhari. Ya fi'il amar itu kan asal dari fi'il mudhari, Ustaz. Dari fi'il madhi ya? Kan, kalau yang asal fi'il mudhari itu fi'il nahi. Dari fi'il madhi, Nah, kalau fi'il nahi itu dari fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il amr itu dia memang tersendiri. Jadi asalnya kununa. Ya, jadi kunani, kununa, asalnya begitu. Cuma jadi kemudian dibuang nunnya. Kun tetap ada nunnya. Yang kedua kuna, ya. Ketiga kunu. Makanya kaidahnya adalah kunu fi'il amr mabni ala hadfin nun. Fi'il amr mabni atas dibuangnya nun. Gitu. Semua fi'il amr yang akhiran waw alif kaidahnya begitu. Semua fi'il amr yang akhiran waw alif maka kaidahnya seperti itu, yaitu fi'il amr mabni atas dibuangnya nun atau mabni ala hadfin nun. Nah, kemudian berikutnya adalah kuntum. Ya, kuntum juga sama dari kata kana. Jadi di ayat ini banyak dari akar kata kana. Kana kana jadi kunu, kemudian sekarang jadi kuntum. Kuntum itu, nah ini fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu di rumus yang saya sampaikan di lembaran ini juga, bagaimana cara fi'il madhi itu dikembalikan kepada huruf asli. Nah, kalau fi'il madhi dikembalikan ke huruf aslinya gampang. Karena fi'il madhi itu dia cirinya di akhir, maka hanya dibuang akhirnya saja. Contoh misalkan, ya, kuntum itu kan tambahannya tum, maka dibuang tumnya, kembalikan ke awal menjadi kana. Menjadi kana. Kemudian bagaimana i'rabnya kuntum? Ya, fi'il madhi maklum mabni atas sukun. Karena huruf ketiganya nun. Loh, kok di sini alifnya gak muncul? Ya, kalau dalam lafaz kuntum alifnya dihilangkan. Ya, alifnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kalau kafnya dumah, maka alif tidak berlaku lagi. Ya, maka dumah itu pasangannya harus dengan wawu, sementara tidak ada kaidah itu ada hurufnya di sini. Makanya dibuang alifnya menjadi kuntum. Nun tetap pada posisi huruf ketiga walaupun alifnya dihilangkan. Sehingga kuntum adalah fi'il madhi mabni atas sukun. Jadi sukunnya bukan pada mimnya ya Bapak Ibu, tapi sukunnya pada nunnya, nun sukun itu. Makanya mabni atas sukun. Untuk gambarannya lihat kana yang asli di bagian awal ayat. Kana. Maka huruf ketiganya nun. Maka di sini juga nun sukun adalah tetap dianggap huruf ketiga. Maka fi'il madhi mabni atas sukun.
Kemudian tu'allimuna, nah ini jelas kalau ada ta di awal berarti fi'il mudhari. Nah, kalau ada awalan ta atau ya akhiran waw nun atau ya nun mesti dia fi'il mudhari af'alul khamsah. Jenisnya af'alul khamsah. Tapi apapun itu tetap kita akan bisa mengembalikan ke akar kata. Yaitu jika fi'il mudhari maka dibuang awal atau awal akhir. Di sini berarti awalnya ta dibuang ta, akhirnya waw nun dibuang waw nun, sisakan 3 huruf, tinggal ain, lam, dan mim. Maka masukkan pola a atau aia. Jadi alama atau alima. Itu. Untuk i'rabnya, nah untuk i'rabnya tu'alimuna ini fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah marfu. Ya, apa ciri marfu'nya? Subutun nun, ada nun gitu. Nah, kemudian terakhir tadrusun juga sama. Itu awalan ta akhiran nun fi'il mudhari af'alul khamsah, ya rumusnya af'alul khamsah. Maka kalau kita mengembalikan ke kata aslinya atau akar katanya dari tadrusun adalah buang ta awal, buang waw nun di akhir, sisakan 3 huruf, tinggal dal dan sin. Masukkan pola AAA atau darosa. Ya, darosa gitu ya. Masukkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan i'rabnya? Nah, i'rabnya itu adalah tadrusun. Tadrusun fi'il mudhari maklum af'alul khamsah, ya, marfu. Apa ciri marfu'nya? Yaitu subutun. Fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu, artinya subutun. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan kaidahnya sebelum kita lanjut satu persatu. Tanya Ustaz. Ya, Pak Afriya silakan. Beda libasarin dengan linnas apa Ustaz? Sama-sama manusia. Baik. Nah, terima kasih Pak Afriya. Di dalam Quran Allah menyebutkan kata yang artinya manusia dengan 5 bentuk kata yang berbeda. Ada 5 bentuk kata yang berbeda Allah gunakan panggilan untuk manusia. Yang pertama yang populer An-Nas. Sehingga ada surahnya surah An-Nas. Yang kedua ada Insan. Sehingga ada surahnya surah Al-Insan. Jadi An-Nas, Al-Insan. Bahkan menjadi bahasa populer insan itu. Hanya insan biasa kan ada tuh. Ada orang mengatakan aku hanya insan biasa. Nah, jadi ini manusia. Nah, yang ketiga adalah insun. Insun yang orang Jawa gunakan itu insun. Ya Pak Tauhid, insun betul ya ada. Di Cilacap pakainya kalau kulo, nama lain kulo itu insun ya. Betul. Iya, bahasa halusnya itu Jawa itu. Iya. Ya. Nah, insun itu dari bahasa Arab itu ada dalam surah Ad-Dzariyat 56. Ngomong khalaqtul jinna wal insa. Insa, insi, insu. Insan, insin, insun. Nah, jadi itu diserap dari bahasa Arab ke bahasa Jawa, jadi insun. Nah, jadi yang ketiga insun. Yang keempat basyar. Artinya manusia juga, basyar. Dan yang kelima Bani Adam. Jadi 5 panggilan itu Allah gunakan untuk manusia. Nah, secara tafsir memang ada maknanya. Anas itu merujuk kepada makhluk yang bisa bersosial, berkumpul, bersosial, ya, itu namanya manusia. Nah, makanya manusia itu adalah makhluk yang dia sosial, ya, makhluk bersosial. Buktinya apa? Kalau misalkan ada bayi lahir dari kecil sampai umur 2 tahun nggak pernah ditegur, nggak pernah diajak ngomong, maka dia akan ada keterlambatan di pertumbuhan motorik maupun pertumbuhan perkembangannya. Susah dia bicara, susah dia jalan. Kenapa? Karena dia tidak ditegur, tidak disapa. Artinya manusia itu makhluk sosial. Kemudian insan itu yang punya perasaan. Manusia itu punya rasa. Makanya kalau ada manusia sudah tidak punya rasa, sudah tidak punya, maka bukan sudah hilang kemanusiaannya. Yang ketiga insun, insan dengan insun. Ya, merasa hutang budi, insun. Kemudian ada basyar. Basyar itu makhluk yang kelihatan kulit. Ya, kita kan kelihatan kulit. Beda dengan itu tertutup dengan bulu yang lebat. Nah, kalau kita paling bulu hanya di jenggot bisa aja. Tangan juga paling sebagiannya tetap kelihatan tangan kita. Nah, makanya karena manusia itu makhluk yang kelihatan kulit, ya makanya disebut dengan basyar.
Nah, bashar itu adalah makhluk yang kelihatan kulit luarnya, nampak. Dan yang kelima, Bani Adam merujuk kepada asal usul biologisnya. Manusia itu dari Adam. Nah, jadi itu Pak April, ada 5 Allah gunakan panggilan untuk manusia di Quran. Ada An-Nas, ada Al-Insan, ada Insun, ada Bashar, ada Bani Adam. Demikian. Kalau Bashir itu asal katanya, akar katanya Basyara kan Ustaz ya? Bukan, kalau Bashar itu dia isim yang jamid dia. Tidak ada asal usulnya, jamid saja. Jadi bukan Basyara itu asal katanya. Nah, kalau Kalau fi'il kita mau lihat, kita melihat di kamus kan dari Basyara kan Ustaz ya? bukan, berbeda. Nah, kalau Bashar ini dia jamid. Jamid. Nah, kalau mau lihat di kamus yang pakai tasydid, basyara. Basyara artinya bergembira. Kalau pakai tasydid itu jadi fi'il. Nah, kalau tidak pakai tasydid, basyarun itu manusia. Kalau pakai tasydid, basyara artinya fi'il madhi. Dia fi'il madhi, basyara artinya menggembirakan. Makanya wabasyiril ladzina amanu, dan gembirakan orang-orang beriman. Kasih kabar gembira orang-orang beriman. Jadi bedanya di situ. Kalau basyarun itu dia jamid bukan mustaq. Jadi jamid bukan mustaq. Jadi kata benda murni gitu, bukan berasal dari kata kerja ya. Basyar itu kata benda murni. Ya. Kalau yang melihat Ustaz, Bashar melihat Itu pakai sod Bu, Pak Abdul. Sod, basarun. Basir ya. Ya, kalau pakai sod, basarun melihat atau basirun melihat. Tapi kalau pakai Bashir. Bashar artinya manusia. Ya, artinya manusia, Bashar. Gitu. Baik. Ya, kita uraikan Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang aktif. Satu lagi Ustadz boleh, penasaran yang tadi. Yang kata perintah itu, kata kerja apa tadi, fi'il amar. Tu'alimuna kalau dijadiin fi'il amar, alimu ya Ustadz. Fi'alan. Ya, betul. Kalau misalkan dia domirnya antum, alimu, kalian ajar. Alimu, kalian ajarkan. Dihilangkan nunnya diganti alif gitu ya. Oh, betul. Alimu. Oke. Kalau yang tadi, ya. Nah, kalau yang tadi karena udah kunu gitu, jadi udah langsung kunu aja ya. Langsung kunu saja, lebih praktis. Ya, lebih praktis. Baik. Ustaz. Kemudian kita akan bagi 7 karena yang hadir hari ini 8 dengan Pak Imron, tapi Pak Imron tadi izin menyimak, jadi kita bagi 7 untuk menguraikannya. Pertama, makana li basyarin ayyutiyahullahu, itu yang pertama. Yang kedua, al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa, itu yang kedua sampai dengan summa. Yang ketiga, yaqula linnasi kunu ibadan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, li min dunillahi walakin kunu. Kemudian yang kelimanya, robbaniyina bima kuntum tu'allimuna. Kemudian yang kelimanya, al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, itu betul yang kelima ya. Pertama sampai dengan Allahu, yang kedua sampai dengan summa, yang ketiga sampai dengan ibadan, yang keempat sampai dengan kunu, yang kelima sampai dengan tu'alimuna, yang keenam al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang ketujuh wala ya'murakum an tattakhidu al-malaikat, bagi 7 sampai dengan al-malaikat. Jangan akan dibasyarin ayyullahu. Siapa Ustaz? Saya. Pak Mazwar, ya silakan. Baik, huruf nafi. Huruf nafi mabniun ala sukuni karena isim fi'il madhi mabniun ala fathi. Li huruf jar majrurun ditandai dengan kasrah.
mabniun ala kasri, basyarin Li atas kasroh gitu. Jadi li huruf jar mabni atas kasroh. oh gitu ya. Li huruf jar mabni ala kasrah, Basyarin. basyarin isim nakirah majrurun ditandai dengan kasrah, Ya. an huruf Nasab. apa Ustaz? Huruf nasab. Nasab. Huruf nasab menasabkan ya, huruf nasab mabniun ala sukuni, yu'ti Bacanya Yu'ti sampai ya. yu'tiya. yu'tiya Fi'il fi'il mudhari. mudhari marfu Fi'il mudhari. kalau berubah apa? Mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir mansub. 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 Oh ya, memfathahkan ya. Ya. Fi'il mudhari mu'tal akhir Mansub. mansubun. Cirinya Fathah. fathah. Oke. Isim damir muttasil mabniun ala kalau dami. Ya, dhammi. Allahu isim ma'rifat marfu'un ditandai dengan dhammah. Dhammah. Alhamdulillah. Fatahir berikutnya al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa. Al-kitaba isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah, wa huruf athof mabni ala fathi, al-hukama isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah, wa huruf athof mabni ala fathi, an-nubuwata isim ma'rifat mansubun ditandai dengan fathah. Summa huruf apa ini ya? Mabni ala fathi. Summa huruf apa Ustaz? Huruf athof juga. Summa huruf athof mabni ala fathi. Mabni atas fathah, fathi alal fathi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan. Yaqula fi'il apa nih? Yaqula linnasi kunu ibadan. Ya. Li. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqula fi'il mudhari so'e akhir ya Pak Ustaz. Ya, so'e akhir mansub. Mansub cirinya fathah. Fathah. Nah, kenapa dia mansub? Karena ada an yang dibuang. Sama seperti tadi. Ayu tiya. Harusnya di sini juga summa ayyakula. Cuma an-nya dibuang. Jadi an-nya dibuang, cukup di atas saja. Karena kenapa? Karena dia kan atop. Karena ada atop, an-nya gak perlu dimunculkan lagi, sudah dimafhumi. Di atasnya yuk tiya mansub, maka di bawahnya juga yakula mansub. Oke. Karena ada summa itu ya Pak Ustaz. Ya, karena summa, karena dia atop. Kalau gak ada summa, mungkin harus ada an yuk ayyakula, ada an-nya. Oh. Ya. Li huruf jar mabniun ala kasrah. An-nasi isim ma'rifat majrurun cirinya kasrah. Ya. Kunu fi'il amr. Ya. Mabni Kunun ya Pak Ustaz. Mabni atas. Bagaimana Pak Ustaz? Ya, mabni atas hadfin nun. Ya, mabni atas hadfin nun. Ya, ibadan isim nakirah mansub cirinya fathah. Li huruf jar. Li itu pada dua. Li dengan li-nya huruf jar mabni atas kasroh. Li huruf jar mabni ala kasroh. Satunya lagi Ya. Ya isim domir mabni atas sukun. Oh. Ya isim domir mabni atas sukun. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya min dunhi walakin kunu.
Baik, Pak Prial, silakan. Pak Prial, diaktifkan Pak. Ya. Min dulahi wala kunu. Ya, silakan. Sudah aktif Pak Prial. Bismillahirrahmanirrahim. Min. Wah. Min Ya, huruf jar mabni ala sukun. sukun. Duni, Ini isim nakirah, nakirah mansub Majrur. majrur cirinya kasrah. Allah. Allahi, Isim marifat majrur Ustaz. ya, cirinya kasrah. kasroh. Wa, Huruf ataf mabni ala fathah. Lakinna la huruf jar mabni ala fathah. ya, bukan. Lakin ini kategorinya dia lakin itu Teman kana. ya, bukan karena lakin itu dia dikatakan huruf nafi, masuknya kategori huruf nafi mabni atas sukun. Lakin huruf nafi mabni ala sukun. Kunu fi'il amar Mabni atas hadfin nun. mabni atas hadnin apa? Hadnin nun. Hadfin Nun. Baik. Sudah. Cukup sampai dengan itu. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, boleh Pak, silakan. Ya, Lanjut yang lain. Dilanjut. Lanjut yang lain Ya, aja. Bu Ella. Baik. Bu Ella, Robbani tu'allimuna. Robbani isim Ustaz. Robbani Jamak mudzakkar. Robbanina jamak mudzakkar salim, cirinya ya. Mansub cirinya ya. Jamak mudzakkar salim mansub cirinya ya. Bi Bi. huruf jar mabni atas kasroh, ma huruf nafi. Ya? Huruf nafi mabni atas sukun. Bi dengan ma apa yang? Ma isim mabni atas sukun. Ma isim mabni atas sukun. Kuntum fi'il madhi mabni atas sukun. Oke. Tu'allimuna Fi'il mudhari af'alul khamsah marfu dirinya subutun nun. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik. Bu Ai, al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-kitaba isim ma'rifat mansub ditandai al-fathi wa harfu ataf mabni ala fathi bi harfu jarin mabni ala kasri ma isim mabni ala sukun kuntum kun fi amar kuntum bukan fi'il mamar karena yakunu kun kan. Bukan Ibu, kuntum ini satu kata aja. Fi'il madhi. Ya. Mabni ala sukun. Sukun, betul. Tum isim dhamir muttasil mabni ala sukun. Cukup itu saja. Kuntum fi'il madhi mabni atas sukun, sudah gitu aja. Oh, kuntum di satu ini ya, Ustaz. Ya, memang kan itu satu kan. Fi'il madhi. Oh, kuntum fi'il madhi mabni ala sukun gitu aja. Betul. Tadrusuna fi'il mudhari af'alul khamsah ma'lum marfu tandanya subutun nun. Baik. Alhamdulillah.
Kita sudah uraikan, Bapak Ibu sekalian, tinggal kita kaji bagian akhirnya. Ini adalah ayat yang Allah jelaskan berbeda dengan ayat sebelumnya. Jadi masih kaitan tapi lawannya, kebalikannya. Jika pada ayat 78 itu ada dari ahli kitab itu yang mereka memutar-mutar lisan mereka ya dengan kitab untuk mengira bahwa siapapun yang mendengarnya ini adalah betul-betul dari kitab Allah. Padahal mereka tidak ya mengatakan yang sesungguhnya. Bahkan apa yang dikatakannya dari Allah bukan dari Allah sesungguhnya. Nah, ini ada oknum-oknum ahli kitab. Ya, oknum ahli kitab itu jadi mereka hanya menerima ya, tetapi mereka berani untuk merubah-rubahnya. Maka Allah bandingkan dengan ayat berikutnya. Maka kata Allah tidak mungkin dan tidak akan ada jika Allah telah memberikan kepada seseorang, kepada manusia Alkitab dan Allah berikan hikmah, Allah berikan dia kenabian. Kemudian si nabi tersebut ya, nabi tersebut mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku. Tidak akan ada dan tidak akan pernah terjadi. Artinya pertama, ketika Allah sudah tetapkan dia nabi, pasti benernya gak akan menyimpang. Yang kedua, Allah ingin menyindir mereka, ahli kitab yang oknum-oknum ahli kitab yang berani berubah-ubah. Nabi saja gak berani ngerubah-rubah. Nabi saja gak berani sembarangan bikin aturan, kecuali Allah tahu itu. Nah kalian, bahasanya begitu, kalian hanya mempelajari kitab saja, hanya menerima kitab saja, berani rubah-rubah begitu. Jadi seperti itu kurang lebih sindiran Allah. Makanya Nabi itu akan memerintahkan bukan kunu ibadan nih, tapi akan memerintahkan Nabi itu kunu robbaniyin. Jadilah kalian orang-orang taat kepada Rob. Robbaniyin itu artinya orang-orang yang senantiasa mentaati apa saja perintah Rob. Akan mentaati apapun yang dilakukan oleh Rob. Namanya Robbaniyin. Ya, Robbaniyin. Robbaniyin artinya kata Robbun. Robbani, Robbun. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya ya berpijak kepada aturan Rob, itu namanya Robbaniyin. Orang-orang yang senantiasa beramal itu berpijak berpatokan kepada apa yang diperintahkan Robbaniyin. Bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Padahal Allah sampaikan kalian itu belajar kitab. Kalian juga mempelajarinya. Jadi kalau bahasa kita mau heran faktanya begitu. Jadi dalam sejarah itu oknum ahli kitab dia mengajarkan kitab, dia mempelajari juga kitab, tapi dia merubah-rubah. Padahal dia tahu kadang-kadang orang dia itu tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak benar. Nah, maka Allah sindir Nabi saja gak berani begitu dan gak mungkin ada Nabi yang menyimpang begitu. Sebetulnya sindirannya begini bahwa Isa itu gak mungkin menyimpang. Kalaupun kalian mengakui bahwa mengatakan Isa sebagai Tuhan, Isa punya ayah, ya, Yesus punya ayah, itu gak menyimpang. Ya. Makanya kemarin kan mulai tahun ini yang tadinya bahasanya kenaikan Isa Al-Masih, ya, mulai dirubah kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi bahasa karena mereka mulai menyadari. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, mohon maaf ya, ini terlepas daripada namanya pemahaman, memang ada terminologi setiap agama. Jadi jika dibahasakan kenaikan Isa Al-Masih, itu bahasa Quran. Bahasa Quran Isa Al-Masih. Ya memang naik, tetapi naiknya diselamatkan Allah. Nah, tapi versi dengan bahasa perjanjian baru dengan Bible berbeda. Makanya supaya menguatkan tentang terminologinya di internal Nasrani, maka digunakan istilah Yesus Kristus. Karena di Quran itu bahasanya Isa Al-Masih. Walaupun Yesus Kristus itu juga bahasa yang memang hampir seakar kata, cuma beda penggunaan bahasa, satu bahasa Arab, satu bahasanya bahasa Yunani begitu.
Nah, maka ikhwatul iman sekalian, kita mempertegas ini bahwa ada faktanya oknum-oknum ahli kitab yang dengan berani merubah kitab-kitab. Jadi adanya kesesatan di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani. Itu kenapa? Karena ada ayat-ayat yang dirubah-rubah dan ada oknum kitab yang merubah-rubah. Seandainya murni tidak dirubah-rubah, yakin 100% ya dia sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sama persis dengan ajaran Islam, sama persis dengan Al-Quranul Karim. Ya, jadi ada perbedaan karena ada memang dirubah-rubahnya. Sama sederhananya begini analoginya. Ya. Ada misalkan orang yang membuat sesuatu, katakanlah roti, membuat roti apa bolu misalnya, bolu kuku begitu. Jika bahan bakunya sama, proses pembuatannya sama, ya prosedurnya sama, yakin hasilnya sama. Tapi kalau sudah bahan bakunya dicampur-campur yang lain, prosesnya juga beda, yakin hasilnya tidak akan sama, nggak bisa. Itu logika sederhana aja. Jadi jika bahan bakunya sama, proses pembuatannya sama, ya prosedurnya sama, hasilnya akan sama. Takarannya sama, bahan-bahan sama. Tapi tidak mungkin akan sama jika bahan bakunya sudah berbeda dicampur bahan lain. Jika prosesnya sudah berbeda dengan cara yang berbeda, maka yakin hasilnya akan berbeda. Itu logika sederhananya. Sama juga, seandainya mereka ahli kitab tidak merubah-rubah, tidak mencampur-campur, akan sama dengan Quran. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Demikian mungkin penjelasannya. Jika ada tambahan, diskusi atau pertanyaan, silakan. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Tabrani. Rabbaniyin ini itu ditujukan kepada orangnya apa atau kelakuannya Pak Ustaz? Rabbaniyin ini karena jamak mudzakkar salim, dia jamak mudzakkar salim itu mengikat dengan orang. Kalau sudah mengikat orang, otomatis lahir batin. Zahiron batinan, artinya orang dan karakternya sekaligus. Orang dan sifatnya sekaligus. Jadi itu karakter jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu otomatis person dan sifatnya, zahir dan batinnya. Ya. Berarti orang itu orang yang dikategorikan orang baik lah gitu Ustaz ya. Betul. Kategori orang baik, orang yang senantiasa mentaati. Jujur gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustadz, ini pernah saya tanyakan dulu kalau nggak salah tapi lupa lagi. Ustadz, Ya. itu kan ada tidak artinya dan ada juga apa yang gitu ya. Itu ada ciri khasnya nggak setelah ma itu apa gitu dia menjadi tidak gitu. Jadi kita bisa apa kita baca langsung konteks keseluruhan dulu atau ada ciri-cirinya nggak setelah kata ma itu Ustaz? Bahwa dia baik. jadi tidak. Untuk ma sendiri itu berbeda dengan la. La itu bisa tidak, bisa jangan. Kita tahu kenapa la tidak, kenapa la jangan, itu tahu dari sisi lafadznya. Ya. Tapi untuk ma ini dia tidak ada ketentuan khusus. Tapi akan coba kita beri referensi, barangkali ada rumus sederhana yang memungkinkan bisa kita tahu ma itu tidak itu apa ya. Jadi kalau secara keumuman itu dilihat dari siyaqul kalam. Jadi kata sebelum ma dan setelah ma itu. Tapi akan coba saya cari, barangkali ada kitab yang belum saya baca yang memberikan secara sederhana cara atau metode biar tahu ma itu tidak, atau ma itu adalah nafi, atau ma itu adalah isim. Mungkin sementara ini dulu, nanti coba saya akan cari, semoga ada referensi yang bisa akurat untuk bisa kita jadikan metode, kita tahu ma ini nafi, ma ini isim gitu. Iya. Ya kalau di sini sama aja seperti makana itu kan setelah ma ada fiil. Ya. Ma kuntum, tapi di sini fiil juga tapi ma-nya apa yang gitu. Jadi nggak bisa kita sebutin. Kemudian ke ayat di atasnya wa ma huwa, artinya tidak.
Iya, betul. Nggak konsisten gitu ya. Makanya karena tidak konsisten kan, harusnya kalau konsisten misalkan ma menghadapi fiil tidak, ma menghadapi isim apa yang, tapi kan nggak begitu. Jadi contoh di si ayat kana, ma di sini tidak menghadapi fiil kana. Tapi di bawahnya di ayat yang sama bima kuntum, bi dengan ma apa yang, kuntum itu kan fiil juga, akar kata dari kana. Ya, jadi pengembangan dari kana. Jadi yang satu menghadapi kana itu tidak, yang satu menghadapi kuntum apa yang. Jadi memang kita tidak konsisten ciri ini, makanya saya belum menemukan cara yang mudah untuk kita bisa praktikkan. Nah, kalau la itu kan gampang. La menghadapi awalan ta akhiran waw alif, atau awalan ta akhiran sukun itu mesti jangan. Selain itu mesti tidak. Itu gampang. Tapi kalau la, kalau ma ini masih dalam proses pencarian. Semoga kalau rumus sederhana mungkin. Gimana nentuinya? Apa setelah membaca semua baru tahu itu ma tidak? Ya, jadi lebih keumuman seperti itu. Nah, keumumannya adalah dilihat redaksi secara umum, secara keseluruhan, sebelum ma atau setelah ma, gitu. Ya. Kita masih keder, Ustaz. Ini ma artinya apa yang atau ma itu tidak? Susah ya ngebedainnya. Iya. Tidak ada metode baku, bukan tidak ada, mungkin belum. Saya belum menemukan. Bisa jadi ada belum nyampe ya. Kita ilmunya belum nyampe kali ya, Ustaz ya. Iya, semoga segera sama. Amin. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa hadir ya untuk mengganti pertemuan di hari Senin. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, lahir batin, panjang umur, dalam taat dan penuh keberkahan. Semoga dalam ridha Allah, senantiasa dalam ridha Allah, dalam keberkahan Allah, dan mendapat ilmu yang manfaat untuk kita semua. Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita, semangat kita dalam hal apapun yang sifatnya kebaikan. Demikian, terima kasih atas waktunya. Hadanallahu ikum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis, subhanaka. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik.